Sekarang jujur saja, kamu pasti pernah menggunakan ponsel saat sedang menyetir mobil kan? Aku juga sih, tapi kita sama-sama tahu itu berbahaya. Untuk membantu mengatasi hal ini, beberapa mobil keluaran terbaru dilengkapi fitur khusus yang disebut heads-up display. Opsi ini menampilkan informasi berkendara penting di depanmu, seperti kecepatan dan arah, sehingga kamu nggak perlu memalingkan pandanganmu dari jalan. Ini seperti layar yang melayang di jalan di hadapanmu. Fitur ini bisa membantumu mengemudi dengan lebih aman dan menghindari tilang karena melaju terlalu kencang. Gak semua mobil punya fitur canggih seperti ini, jadi sebaiknya jangan gunakan ponsel saat mengemudi. Untungnya beberapa mobil memiliki tempat khusus untuk ponsel selagi kamu fokus ke jalan. Salah satu model tahun 2021, Chrysler Pacifica, punya fitur di mana kursi baris kedua bisa dilipat hingga rata dengan lantai. Ini bagus untuk membawa barang-barang besar, tapi saat kursi dinaikkan, area ini bagus untuk menyimpan barang-barang yang perlu disembunyikan. Ingatlah untuk memeriksa dan membersihkannya sesekali karena bisa menjadi magnet bagi segala macam benda, seperti kentang goreng atau pakaian renang basah yang pasti akan menimbulkan bau. Simpanlah beberapa perlengkapan pembersih di dalam mobil untuk berjaga-jaga. Apakah kamu penggemar fiksi ilmiah? Kalau iya, aku punya kabar bagus untukmu. Ternyata mobil terbang mungkin akan menjadi kenyataan dalam waktu dekat. Dan itu bukan hanya karena tampilannya yang keren. Para produsen juga sedang mengembangkan kendaraan semacam itu untuk alasan praktis. Pertama, jalan raya kita semakin lama semakin padat. Kita akan membutuhkan alat transportasi lain di masa depan untuk bisa mengatasi jumlah kendaraan yang banyak. Kamu bisa menemukan banyak konsep mobil terbang secara online yang tersedia untuk segala kebutuhan. Ada yang terlihat seperti drone raksasa, dan ada juga yang seperti pesawat terbang mini. Desain yang paling sederhana hanya mengambil bentuk mobil dan menambahkan sayap. Beberapa mobil sesekali akan memperlihatkan gambar kepingan salju menyala di dashboard. Kalau penasaran, ini adalah sebuah sensor yang cukup penting. Sensor ini menampilkan suhu di luar kendaraan. Sensor ini menyala setiap kali ada peringatan lalu lintas mengenai penurunan suhu yang drastis. Bahkan, ini terkadang disertai dengan peringatan audio atau pesan di dashboard yang memberitahu bahwa jalanan mungkin mulai tertutup lapisan es, sehingga pengemudi bisa menyesuaikan kecepatan atau mengganti ban yang sesuai jika perlu. Mobil-mobil masa kini tidak hanya diadaptasi untuk menghadapi musim dingin. Banyak mobil yang dilengkapi dengan fitur-fitur keren untuk membantu selama bulan-bulan musim panas. Yang kumaksud adalah visor penghalang cahaya matahari yang keren itu. Periksa mobilmu untuk mencari tahu apakah fitur tambahan ini sudah tersedia. Kami tahu visor ini bisa diputar untuk membantu pengemudi, bahkan ketika tidak sedang mengemudi ke arah sinar matahari. Beberapa visor juga bisa dipanjangkan, sehingga bisa meneduhkan area yang lebih luas. Kalau visor mobilmu nggak bisa dipanjangkan, ada solusi sederhana nih. Belilah Sun Visor Extender. Kamu bahkan bisa menemukannya di toko online. Alat ini digunakan dengan cara dipasang pada visor yang sudah ada atau pada jendela agar cakupan naungan lebih luas dan visibilitas lebih baik. Nah, mobilmu mungkin punya fitur tersembunyi lainnya. Fitur ini bukan terletak di dalam mobil, tapi di bannya. Sekarang ini, beberapa mobil dilengkapi dengan ban berisi busa. Ban ini diciptakan untuk mengatasi masalah ban berisi udara yang sering kempes. Kenapa? Karena ban berisi busa punya banyak manfaat yang sama dengan ban berisi udara tanpa risiko kebocoran. Ban biasa yang diisi udara terkadang bisa kempes seiring berjalannya waktu, meskipun tidak ada kerusakan. Pada sebagian besar mobil dengan fitur ini, ban tidak sepenuhnya diisi dengan busa atau udara, melainkan campuran keduanya. Bonus dari ban modern ini adalah membuat mobil lebih senyap. Umumnya, mobil listrik mengeluarkan lebih sedikit suara. Tapi karena adanya busa itu, mobil menjadi senyap seperti kucing. Beberapa orang menyukai fakta bahwa mobil ini tidak bersuara, sementara yang lain lebih menyukai suara decitan atau gemuruh klasik yang dihasilkan kendaraan. Tapi bahkan mereka yang menyukai suara mesin biasa pun mungkin menyukai kesenyapan model-model baru ini karena lajunya tetap sangat kencang. Hei, aku juga mengendarainya dan rasanya menyenangkan. Kamu mungkin pernah menemukan tombol yang disebut AEB. Ini adalah singkatan dari Automatic Emergency Braking.
dan merupakan fitur yang menggunakan sensor untuk mendeteksi apakah akan terjadi tabrakan dalam waktu dekat. Ketika diaktifkan, fitur ini akan secara otomatis mengerem untuk mencegah terjadinya hal buruk atau mengurangi dampaknya. Ada dua jenis AEB, yaitu yang hanya bekerja pada kecepatan rendah dan yang bekerja pada segala kecepatan. Jika mobil tidak bisa dihentikan sepenuhnya, sistem AEB akan mencoba memperlambat laju mobil semaksimal mungkin untuk mengurangi benturan. Banyak mobil masa kini sudah dilengkapi sistem yang bisa memperingatkan pengemudi jika ada seseorang yang berjalan di depannya dan bahkan bisa secara otomatis menghentikan kendaraan untuk mencegah kecelakaan. Sistem ini menggunakan sensor khusus yang juga bisa mendeteksi sepeda dan hewan. Akan tetapi, sebuah penelitian mengungkap bahwa sistem ini tidak selalu berfungsi dengan baik, terutama di malam hari. Meskipun mobil sudah dilengkapi dengan fitur tambahan ini, sangat penting untuk selalu waspada saat mengemudi dan gak hanya mengandalkan sistemnya. Fitur bernama Lane Centering Assist membantumu tetap berada di tengah-tengah lajur saat mengemudi di jalan raya. Ini juga bukan alasan untuk tidak memperhatikan jalan, tapi bisa memandumu melewati sedikit tikungan. Kamu akan tetap memegang kendali mobil dan dapat memutar setir jika ingin menuju ke arah yang berbeda. Beberapa sistem memberi banyak umpan balik, sementara yang lain lebih sedikit. Lane Centering Assist tidak bisa menangani tikungan tajam, dan pada sebagian besar mobil tidak berfungsi jika fitur cruise control tidak aktif. Hal keren lainnya dari fitur ini adalah jika sensor mendeteksi tanganmu melepaskan setir, maka sistem akan memberi peringatan untuk kembali ke posisi mengemudi yang benar. Banyak kecelakaan bisa terjadi saat mobil dimundurkan, seperti saat keluar dari tempat parkir supermarket. Sensor parkir bisa membantu mencegah hal ini terjadi dengan menggunakan radar atau suara untuk mendeteksi hal-hal yang mungkin tidak terlihat oleh pengemudi dari posisinya. Sensor ini akan mengeluarkan suara atau menampilkan peringatan di layar mobil untuk memberitahu pengemudi bahwa ada sesuatu di sana, seperti mobil lain atau orang yang lewat. Jika kamu berencana untuk melakukan perjalanan jauh, kamu pasti tahu betapa sulitnya beradaptasi dengan berbagai batas kecepatan di seluruh negeri. Pengenalan rambu lalu lintas adalah teknologi yang bisa membantu dalam hal ini. Teknologi ini memungkinkanmu untuk mengetahui berapa batas kecepatan di jalan yang sedang kamu lalui. Alat ini menggunakan kamera untuk mengambil gambar lalu lintas dan menampilkannya di layar mobil. Hal ini sangat membantu jika rambu-rambu tersebut sulit dilihat atau jika kamu melewatkannya saat mengemudi. Beberapa mobil dengan teknologi ini bahkan bisa mengubah kecepatannya secara otomatis berdasarkan rambu-rambu yang dilihatnya. Teknologi ini banyak ditemukan pada mobil mewah, tapi kini juga mulai banyak dijumpai pada mobil jenis lain. AAA Foundation for Traffic Safety telah melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa hingga 6.000 pengemudi per tahun mengalami kecelakaan parah hanya karena mereka kelelahan. Aku sih mau saja kalau mobilku dilengkapi mesin pembuat kopi atau pancuran air untuk membuatku tetap terjaga di hari yang panjang saat mengemudi. Tapi ada loh sistem yang bisa mengetahui kapan pengemudi mulai mengantuk. Sistem ini memantau gerakan yang kita lakukan saat berada di kursi pengemudi. Sistem ini mengamati hal-hal seperti caramu memutar setir dan mengoperasikan mobil. Jika sensor mendeteksi bahwa kamu terlalu lelah untuk melanjutkan perjalanan, sistem akan mengeluarkan suara dan menampilkan pesan di dashboard yang mengimbaumu untuk beristirahat. Beberapa dari sistem ini bahkan menampilkan gambar cangkir kopi untuk mengingatkanmu agar berhenti di pom bensin berikutnya untuk membeli minuman yang menyegarkan. Ini mungkin bisa menyelamatkan nyawamu juga.